Provinsi Sulawesi Utara, bumi nyiur melambai. Provinsi memukau dengan keindahan alam yang mempesona, berhasil meraih berbagai penghargaan yang prestisius. Di bawah gemerlap kepemimpinan seorang Gubernur Oli Dondo Kambe, Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menjadi sorotan berkat pencapaian-pencapaian yang telah diraih dari berbagai sektor, infrastruktur, pariwisata, ekonomi kesehatan, dan sektor lainnya. Sosok gubernur yang inovatif dan inspiratif, Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menjadi pintu gerbang Asia Pasifik. Beliau itu sosok yang sangat rendah hati dan sangat membaur. Dengan beliau menjabat, selama ini yang kami rasakan yaitu infrastrukturnya sangat merata, sektor-sektor di bidang pariwisata itu meningkat, dan yang paling kami sebagai umat Buddhis merasakan bahwa Pak Oli itu sangat mensupport kegiatan kami. Toleransi yang kami rasakan di Kota Manado itu benar-benar kuat, sangat saling menghormati satu sama lain antar agama. Nah, pemirsa, tadi saya sudah bertanya dengan warga dan mereka mengatakan sudah merasakan gimana dampaknya infrastruktur yang merata dan memadai maju sekali di Sulawesi Utara ini. Dan saya mau konfirmasi langsung nih, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe di sini. Mumpung bapaknya lagi santai nih, lagi ngasih makan ikan, kita ganggu aja yuk. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Saya apa jaga kabar Bapak. Mega? Baik sekali. Bapak lagi ngapain ini? Ini lagi kasih makan ikan. Oke, saya boleh ikutan nggak, Boleh, Pak? boleh dong. Oke. Ini kesehariannya emang seperti ini kalau pagi-pagi, Ya, Pak? kalau pagi-pagi memang sembari olahraga, muter-muter, kasih makan ikan. Wah, luar biasa. Ikannya gede-gede sih, Pak ya. Ya. Bapak gimana kalau kita boleh ngobrol sebentar? Boleh, boleh. Oke, kita tinggal ini dulu ya. Ya. Oke. Nah, Bapak, selama kita di sini nih, saya sudah banyak ngobrol dengan warga dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat merasakan infrastruktur yang memadai, merata di Sulawesi Utara selama kepemimpinan Pak Oli. Apa sih yang Pak Gubernur yang sudah lakukan untuk Sulawesi Utara selama ini? Ya, saya kira semua kepala daerah pada saat dia mencalonkan diri, tentunya dia punya konsep, visi misi untuk membangun daerah yang dia pimpin. Dan itu yang kita lakukan selama ini, bahwa target-target pembangunan di Sulawesi Utara tidak keluar dari koridor yang sudah kita tetapkan dalam visi misi kita, agar supaya masyarakat percaya bahwa apa yang kita ucapkan satu kata satu perbuatan, kira-kira begitu. Nah, itu yang kita lakukan terus. Pertama tentunya pembangunan infrastruktur yang kita lakukan, karena semua masyarakat di wilayah timur ini kendalanya infrastruktur dan transportasi yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang ada di wilayah timur ini. Apalagi kita di Sulawesi Utara ini daerah perbatasan, Ya, betul. kan berhadapan langsung dengan negara Filipina. Tentunya ini akan sangat berdampak kalau kita lakukan perbaikan-perbaikan tentang infrastruktur kita ini. Ya, saya bersyukur karena Provinsi Sulawesi Utara ini terletak strategis, ya, dari lokasi, geografi, geopolitik itu sangat strategis di Sulawesi Utara ini. Makanya para pendiri bangsa, termasuk pahlawan dari Sulawesi Utara, Dr. Samuel Pangi, dari dulu dia sudah menggambarkan bahwa Sulawesi Utara ini akan menjadi pintu gerbang Pasifik untuk Indonesia, bukan buat Sulawesi Utara. Nah, itu sudah berhasil dilakukan Nah, di itu. bawah Bapak ya? Ya. Luar biasa. Menjadikan Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Asia Pasifik pastinya tidak mudah ya, Pak. Saya pengen tahu dong, Pak, ceritanya perjuangan Bapak di balik itu semua sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari Dr. Samratulangi, mewujudkan Sulut menjadi pintu gerbang Asia Pasifik, Pak. Ya, tentunya karena konsep kita memang pertama setelah saya jadi gubernur, kan saya kan 11 tahun di 11 tahun. Komisi 11. Oke. Komisi mitra saya kan Bappenas. Semua perencanaan pembangunan Republik Indonesia kan dibahas di DPR itu. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang mempermudah Jadi modal ya, Pak modal ya? pada saat saya jadi
gubernur. Jadi tahapan-tahapan apa yang harus saya lakukan, ya ini sudah di luar kepala. Kan kira-kira begitu. Nah ini yang kita lakukan dan juga didukung penuh oleh pemerintah pusat sehingga sangat berdampak, sangat positif bagi Provinsi Sulawesi Utara tapi juga bagi Indonesia. Nah, karena target kita kan pertama setelah saya melihat peta ini, saya canangkan tourism. Ya kan? Setelah tourism ada trade. Setelah trade ada investment. Nah, tiga-tiga ini terjadi karena orang datang dulu. Ya kan? Orang datang dulu dia lihat. Wah, ini gua bisa berdagang di sini, kayak ada potensi. Betul. Nah, dia bawa dagangan. Setelah dia berdagangan, ini kalau lebih murah, kalau saya investasi sini, bikin pabrik, dan itu terjadi. Dan semua ini makanya target investasi kita selalu melebihi dari target Melebihi dari nasional. target? Iya, Wah. jadi target kita tumbuh terus. Baik di industri kelapa dan turunannya, maupun industri minyak siri dan lain-lain lah. Banyak. Sangat banyak. Kita nggak usah cerita lah investasi Ya, oke. bidang pariwisata itu secara otomatis berjalan terus. Sementara bangun hotel bintang 5, bintang 4 sudah jalan, semua itu bisa berjalan. Oke. Karena itu tadi, kita fokus. Pemerintah berhasil, apa dampak yang sudah dirasakan dengan menjadikan Sulut menjadi pintu gerbang Asia Pasifik itu Pak sejauh Tentu ini? sangat masyarakat semua bisa merasakan. Pertama tentunya karena pariwisata jalan, otomatis jasa transportasi itu semua Transportasi. hidup, ya kan? Sehingga banyak pekerjaan yang bisa langsung ini. Belum jasa boganya, ya kan? Restorannya hidup, banyak restoran tumbuh sekarang. Ya kan? Dampak dari restoran tumbuh, penghabisan hasil pertanian meningkat. Betul. Karena terserap semua hasil pertanian hortikultura kita ini meningkat. Nah, jadi semua multi effect player itu terjadi di semua sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Akibatnya pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional. Wow, luar biasa pemirsa. Ya. Bapak, ini kalau kita ngasih makan ikan lagi kayaknya saya jadi pengen ngobrol lebih lanjut nih Ya. Bapak. Gimana nanti, ini bisa mancing nggak Pak? Oh bisa, ini tinggal serok aja ini kan ikan ini. Makanya kalau pingin makan ikan tinggal ambil kita masak makan. Mau sih. Nah, Gimana kalau kita masak ya aja? boleh. Bapak Tinggal bisa ambil, masak? kita bakar ikan, makan. Ya toh? Yuk, Ah, ayo, ah. yuk langsung aja ya Pak. Yuk. Oke, siap. Ikan bumbu woku belanga. Pulang-pulang di sini saya jadi sehat ini Pak, makan bareng Bapak ini makan ikan tiap hari. Nah ngomong-ngomong nih Pak, kemarin kan ada pemerintah Sulawesi Utara dapat ini ya Pak, Paritrana Award ya? Oh iya, kita sudah 3 tahun berturut-turut diserahkan oleh Pak Wakil Presiden Oke. Paritrana Award. Paritrana Award ini penghargaan dari pemerintah karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat peduli dengan para pekerja sosial keagamaan. Misalnya penjaga Masjid Marbot, imamnya, semua yang terdaftar di Departemen Agama, Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Utara, baik pendeta dan semua yang terdaftar resmi, kerjasama dengan pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja. Wah, luar biasa. Nah, mereka mendapatkan asuransi tenaga kerja karena selama ini bisa berjalan dengan baik sehingga yang selama ini hanya pekerja buruh dan semua yang dapat jaminan asuransi, pekerja sosial ini dilupakan. Makanya sejak pemerintahan ODSK, saya dan Pak Stefan punya komitmen bagaimana kita juga memperhatikan. Oke. Nah, hasilnya itu ternyata berdampak sangat baik pada waktu COVID, berdampak sangat bagus karena Kelihatannya di situ sih Pak ya? iya, waktu COVID semua pekerja keagamaan ini mendapat santunan dari BPJS Tenaga Kerja. Ya karena kan dia pekerjanya pekerja keagamaan, padahal rumah agama ditutup semua, masjid gereja ditutup.
Gimana Pak Imam khotbah, bagaimana pendeta khotbah, nggak ada penghasilan. Iya, betul. Dengan itu karena sudah bertahun-tahun kita ikut, sehingga BPJS Tenaga memberikan santunan. Sejak COVID ada kebijakan itu mereka dapat. Luar biasa, sangat dirasakan oleh warga sampai pekerja sosial pun juga diprioritaskan ya dari pemerintah. ODSK berarti realistis ya Pak ya? Realistis itu. Sampai akar rumput, pekerja sosial, pekerja keagamaan sangat diperhatikan oleh pemerintah ya Pak ya. Oh, luar biasa. Bapak kita lanjut silakan makan dikit-dikit, kalau nggak makan. Bisa kita ngobrolnya. Oke, kita tapi coba agak ya. pedes sedikit loh ini. Oh boleh, saya mau belajar makan pedas di sini. Maknyus kan? Maknyus. Hasil tangkapan sendiri, hasil tumpukan sendiri. Ini semua bahan-bahannya juga hasil panen sendiri. Luar biasa. Kalau saya boleh pilih, saya pengen tinggal di Manado sih, Pak, biar makan sehat terus. Apalagi kan Manado juga, maksud saya Sulawesi Utara juga jadi ini apa, kota sehat dan inisiatif lingkungan ya? Iya, karena sejak kami jadi terpilih gubernur, target kita kan tourism, trade, investment. Nah, 3 itu target kita. Jadi kenapa saya katakan itu? Karena kalau saya berpikir tourism itu pasti orang datang. Orang akan mengunjungi Sulawesi. Setelah dia mengunjungi, dia lihat potensi. Dia bisa berdagang. Setelah dia berdagang, dia lihat ada potensi lain lagi. Lebih baik saya investasi. Jadi inilah target kita, ternyata sangat berhasil. Bahkan melebihi nggak? Bahkan melebihi. Nah, salah satunya itu termasuk kesehatan. Kesehatan tadi. Pada saat kami pemerintah, ada 4 rumah sakit baru. Wow, rumah sakit baru. Ya, investasi dari luar, dari Jakarta. Karena mereka lihat sini, potensinya bagus. Bicara sama saya kasih ruang, izin semua bagus, sehingga rumah sakit itu berdiri. Ini ada 3 rumah sakit baru, 4 sama rumah sakit pemerintah. Jadi tertangani semua. Tidak ada yang terlantar masyarakat Sulawesi Utara. Karena rumah sakitnya lengkap. Wah, luar biasa. Dasar itu pemerintah pusat bangun 1 rumah sakit khusus COVID. Nah, itu jadi tidak ada ribut-ribut kekurangan tempat tidur untuk para korban COVID di Sulawesi Utara. Semua berjalan dengan baik. Hal yang belum dipikirkan pemerintahan lain, daerah lain, Bapak sudah pikirkan. Sudah jalan ya. Kira pas kejadian itu sudah tertangani dengan baik, Pak. Nah, setelah selesai COVID, ternyata penanganan rumah sakit di sini sangat baik, sehingga banyak masyarakat di sekitar, di luar dari provinsi Sulawesi Utara, misalnya Maluku Utara, Ambon, banyak datang berobat di sini. Wah, luar biasa, Bapak. Makanya dampaknya ke arah sana lah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tentang perhatian pemerintah di bidang kesehatan. Investor pun juga tidak ragu. Tidak ragu. Invest di sini ya. Iya, karena salah satu pertanyaan mereka pertama, ada rumah sakit nggak? Wah, itu dia. setelah mereka lihat rumah sakit. Nah, nanti kan jalan-jalan lihat rumah sakit ODSK. Oke. Nah, pemirsa, ini enak sekali sebenarnya obrolan kita sambil makan ikan hasil masakan Bapak dan hasil tangkapan juga ya Pak tadi ya. Selama saya ngobrol dengan Pak Gubernur Pak Oli selaku Gubernur Sulawesi Utara, rasa kagum saya dengan pemerintahan Sulawesi Utara terlebih pada Pak Gubernur Pak Oli dan juga Pak Stephen Kando semakin bertambah nih pemirsa. Apalagi kemarin juga Bapak sudah dinobatkan menjadi tokoh the most innovative leaders ya Pak ya. Luar biasa, ini terbukti dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih di bawah kepemimpinan Pak Oli dan juga Pak Stephen Kando. Dan pemirsa, kita harapkan ya Pak, semoga Sulawesi Utara semakin jaya lagi, maju lagi dari yang sekarang, dan juga masyarakatnya sejahtera, makmur, dan adil sejahtera semuanya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Inspirasi Pagi kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Lanjut makan lagi Pak. Oke.